Ya, Iya bang. gini loh, saya melihat Anies ini sebetulnya beliau ini sosok yang baik ya. Hanya selama mulai memimpin Jakarta, saya lihat beliau ini hanya ingin yang enak-enaknya saja. Mau bahkan lewat surat saja boleh kok. Oke, memang ada larangan memberitahukan lewat surat? Tidak ada, boleh. Iya, dikasih tahu, dikirimkan ini surat bahwa Anda sekarang tidak lagi bertugas, boleh, biasa. Bahkan kalau di Bisa, makanya saya sebut ini labil. Pemimpin kita ini labil. Ketika ada yang tidak enak, dia cabut, dia korbankan orang lain, dia salahkan orang lain. Ketika ada yang enak, dia tampil di depan langsung bicara di dalam podium. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Dan terlebih dengan kasus banjir kemarin, di mana pencegahan pada saat terjadinya bencana kemudian akan dilakukan. Dan ini yang juga sedang diikuti oleh Anies Baswedan. Tepatnya bukan Anies menurut saya, karena dia hanya pion saja. Ada orang-orang besar di atasnya yang memainkan Anies karena dia penurut dan tidak keras kepala seperti Jokowi. Yang penting buat Anies jadi presiden, sudah cukup itu aja. Yang lain-lainnya nggak penting buat dia. Kalau kemudian ini Jempol telunjuk disilangkan Anies plus 7 fraksi, minta fulus. Sudah 4 tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, soal slogan maju kotanya bahagia warganya. Tentu hanya masyarakat DKI Jakarta yang dapat merasakannya. Sosok Anies Baswedan ini secara umum dipandang sebagai representasi lawan politik Jokowi. Demi ambisinya menjadi Presiden RI, Anies berusaha keras selalu menjadi perhatian publik, dipandang mendapat menjual namanya ke halayak. Soal prestasi yang fenomenal selama ia menjabat gubernur tak penting. Soal kepemimpinannya jika dibanding Jokowi saat jadi kepala daerah, Anies jelas kalah jauh. Anies sadar betul soal ini. Jokowi dulu semasa menjadi kepala daerah, bahkan hingga sekarang adalah rising star. Selain presiden pertama dan presiden kedua RI, rasanya sampai detik ini rasanya sulit bagi tokoh lain di Indonesia yang dapat menyamai presiden Indonesia ke-7 ini. Buat saya parameternya sederhana saja. Coba perhatikan produk apa saja yang dikenakan Jokowi tiba-tiba jadi pusat perhatian rakyat, lantas memburu produk yang dikenakan Jokowi tersebut. Hal yang terlihat sederhana tapi itu menunjukkan betapa kuat nama Jokowi di hati pendukungnya. Oleh karenanya Anies berusaha kuat mengimbangi Jokowi meski menor di sana sini tak soal. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih banyak yang mudah ditipu dengan sikap yang terlihat baik dan ditambah kata kalimat yang manis. Di tataran ini ia berusaha raih ceruk pasar yang lumayan besar. Terkait Formula E yang sedang hangat dibicarakan harus terlaksana itu tekadnya. Karena ajang ini adalah salah satu kunci yang bersangkutan untuk menaikkan namanya lebih menjulang, harapannya tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kebiarnya akan ia dapat, karena memang disinilah letak jagonya Anies mengemis secara terselubung kepada rakyat Indonesia. Maka tidak heran ketika fraksi PDIP dan fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi oleh Anies yang di banyak kesempatan mengatakan, tak risau tapi nyatanya galau juga. Ia memiliki TGUPP 50 orang menjadi mata dan telinga sang gubernur. Sudah mirip kaisar di zaman dulu. Sepanjang diberi hak istimewa dan hidup sejahtera, maka sekuat tenaga mengamankan tuannya. Tak risau interpelasi fraksi PDIP dan PSI, tapi secara tiba-tiba Anies mengundang 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Muncul di pemberitaan mereka foto bersama dengan posisi jari jempol dan telunjuk yang disilangkan secara bersamaan. Lebay, seolah menggambarkan arti ada cinta padahal tak paham artinya. Hanya ikut-ikut sak kekinian, inilah angli yang menurut saya menarik dan luput dari perhatian banyak pihak.